Bab 191 Tidur di malam hari tanpa menyalakan lampu. Ikuti saya. Lin Yu cukup terkejut. Dilihat dari sikap hormat Han Bing, Lin Yu dapat menebak bahwa orang di ujung telepon memiliki identitas yang tidak biasa dia di telepon. Ya, ingatlah untuk bersikap hormat. Han Bing menutup gagang telepon, menatap tajam ke arah Lin Yu, dan memerintahkan. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami diukur, dan kemudian mengambil alih telepon. Halo, halo. Ini Jiarong, kan? Suara seorang lelaki tua datang dari ujung telepon, dan itulah yang dikatakan Lin Yu berharap. Perbedaan antara keagungan dan martabat adalah suara lelaki tua itu sangat baik, ramah seperti kakek tetangga, namun penuh energi. Ya, halo. Sikap Lin Yu secara tidak sadar penuh hormat. Saya mendengar apa yang Han Bing katakan tentang Anda. Pahlawan datang dari masa muda. Dengan keterampilan yang begitu baik, Anda harus mengabdi pada negara Anda. Anak muda, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Departemen Intelijen Militer kami? Lelaki tua itu mengundang dengan nada bersemangat. Tidak, Lin Yu menolak tanpa ragu-ragu. Petik 2 petik 2. Lelaki tua itu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dalam benaknya, ini sepertinya pertama kalinya dalam 20 atau 30 tahun seseorang berani menolaknya. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, lelaki tua itu terus berkata dengan ramah, Jiarong, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Departemen Intelijen Militer kita, bukan? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang manfaat dan keistimewaan Departemen Intelijen Militer kita? Tidak, terima kasih. Saya merasa hidup saya cukup baik sekarang. Lin Yu menolak lagi tanpa ragu-ragu. Petik 2 petik 2. Orang tua itu tidak bisa berkata-kata lagi. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dalam 40 atau 50 tahun seseorang berani menolaknya 2 kali berturut-turut. Lin Yu tidak bodoh. Dia secara alami mengetahui serangkaian hak istimewa dan keuntungan besar yang didapat dengan bergabung dengan departemen seperti kantor intelijen militer. Tetapi dia juga tahu bahwa itu juga diperoleh dengan menjilat darah di ujung pisau beberapa waktu lalu adalah contoh nyata. Sekarang dia sangat puas. Dia hidup dalam diri He Jiarong, memiliki makanan dan minuman, dan memiliki istri yang sangat cantik. Dia sudah sangat bahagia, dan tidak perlu mengambil risiko itu. Benarkah tidak memikirkannya lagi? Nada suara lelaki tua itu agak aneh. Dalam benaknya, sepertinya ini pertama kalinya dia berusaha keras membujuk orang lain untuk bergabung dengan organisasinya, bukan? Saya ingat di masa lalu, orang lain sangat memintanya untuk bergabung. Mengapa naskahnya berubah drastis jika menyangkut He Jiarong? Tidak, terima kasih, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Lin Yu mengembalikan teleponnya kepada Han Bing. Han Bing menatapnya dengan kejam, mengambil telepon dan segera berjalan ke samping. Setelah akhirnya menangani semuanya, Han Bing secara pribadi mengirim Lin Yu kembali ke rumah sakit. Sebelum pergi, dia mengatakan kepadanya, pikirkan baik-baik ketika Anda kembali. Bergabung dengan Badan Intelijen Militer akan menjadi suatu kehormatan besar bagi Anda. Dan ada banyak hal yang Anda lakukan, tidak bisa melakukannya. Kami dapat dengan mudah membantu Anda menyelesaikan masalah apapun. Maaf, saya belum menemukan apapun yang tidak dapat saya selesaikan sendiri. Lin Yu mengatakan sesuatu dengan bangga, lalu berbalik dan keluar dari mobil. Bajingan sekali. Han Bing melihat sosoknya dan berkata dengan getir, dalam hatinya merasa bahwa dia adalah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan sebaik itu hubungan cinta di tempat pertama. Setelah Lin Yu kembali ke rumah sakit, Sun Qianqian segera memanggilnya dengan manis, Bos, kami tidak punya banyak bahan obat. Kami harus cepat mengambil obatnya. Suara bosnya yang manis membuat para pasien di ruangan itu meraung. Lagi pula, sambil tersenyum, dia biasanya memanggil Lin Yu He Guru. Aku tahu. Lin Yu juga tersenyum. Tuan, pemilik 2 toko di sebelah baru saja datang. Mereka setuju untuk menjual toko itu. Mereka mengatakan Anda dapat menandatangani kontrak kapanpun Anda mau. Li Zhensheng juga bergegas dan berkata kepada Lin Yu. Bagus, kata Lin Yu bersemangat. Beberapa waktu lalu, Lin Yu sedang berpikir untuk memperluas toko klinik medis,
jadi dia meminta Li Zenseng untuk membantu bertanya kepada pemilik dua toko terdekat. Setelah toko rumah sakit ditingkatkan, toko tersebut akan dapat menampung lebih banyak pasien. Dia juga mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak orang untuk membantu di toko tersebut. Ada banyak pasien hari ini, jadi Lin Yu pulang sangat larut. Begitu dia sampai di rumah, ibu mertuanya buru-buru keluar dari dapur, tangannya penuh tepung menjadi senang dan buru-buru berkata, "Rumah Rong, kamu kembali tepat pada waktunya. Ayo, Yaner ada di kamar mandi. Dia butuh pakaian dalam. Kirimkan padanya. Secepatnya. Titik. Ada apa denganmu, bocah bodoh? Kamu suaminya, kenapa kamu tidak memberikannya padaku?" Li Sukin mengerutkan kening dan berkata, "Cepat, aku sibuk membuat daging babi kukus dengan tepung beras." Lalu dia berbalik dan masuk dapur. Lin Yu menelan ludahnya, sedikit takut. Dia tidak bereaksi sekarang dan hampir membocorkan masalahnya. Ya, ibu mertuanya benar. Dia adalah suami Jiang Yan, yang akan memberikannya jika dia tidak memberikannya. Lin Yu segera menegakkan dadanya dan kembali ke kamar tidur. Ketika dia melihat satu set pakaian dalam berenda hitam dan ungu di tempat tidur, dia merasa sedikit gatal dan mau tidak mau mengambil dan menyentuhnya. Sangat licin. "Bu, bantu aku mengambil celana dalamku." Jiang Yan di kamar mandi tidak mendengar bahwa Lin Yu telah kembali. Dia mengira ibunya tidak mendengar, jadi dia membuka pintu lagi dan berteriak ke arah dapur. Lin Yu bergegas dan menyerahkan pakaian itu ke celah pintu. Jiang Yan tidak tahu itu dia, tapi mengira itu Li Sukin. Dia hanya membuka pintu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan tubuhnya langsung terlihat di depan Lin Yu. Ah! Ketika Jiang Yan melihat Lin Yu, dia segera berteriak, dan kemudian membanting pintu, "Bajingan sialan." Lin Yu berdiri di sana dengan linglung, menjilat bibirnya dan terkikik, bergumam, "Indah sekali." Petik 2. Ada apa? Ada apa? Li Sukin mendengar tangisan Jiang Yan dan segera berlari keluar, dan buru-buru berkata, "Apa yang terjadi? Bu, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk memberikannya? Memintanya untuk memberikannya kepadaku." Wajah Jiang Yan memerah di kamar mandi, dan dia sangat marah. Dia sangat malu ketika dia berpikir untuk dilihat oleh Lin Yu sekarang. Li Sukin mengerutkan kening ketika mendengar ini dan berkata dengan tidak senang, "Aku berkata, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kalian sangat aneh. Kalian sudah menjadi bagian dari pasangan tua. Apa lagi yang perlu dipermalukan? Jika tidak beri aku kehormatan keluarga, lalu mengapa tidak? Siapa yang bisa memberikannya kepadaku? Apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku?" Jiang Yan sadar setelah dimarahi oleh Li Sukin. Jika ibunya mengetahui bahwa mereka belum tidur bersama, dia akan marah besar. Petik 2. "Bu, saudari Yan lebih konservatif." Lin Yu dengan cepat menjelaskan kepada Li Sukin, "Kamu tidak tahu, kami telah menikah selama beberapa tahun, dan dia tidak pernah mengizinkan saya menyalakan lampu saat kami tidur bersama. Untuk menyalakannya, jika kamu tidak membukanya, itu bukan urusanku." Li Sukin segera mengerti arti kata-katanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, melirik Lin Yu dan segera kembali ke dapur. Lin Yu terkekeh, merasa bahwa dia terlalu pintar dan membodohi ibu mertuanya hanya dengan satu kalimat. Jika dia ingin menyelesaikannya, dia dan Jiang Yan akan sangat sulit untuk dihadapi. Jiang Yan telah mengganti pakaiannya dan segera menyeret Lin Yu ke kamar. Dengan wajah merah, dia mencubit pinggangnya dengan keras 2 kali dan mengutuk, "Kamu mesum, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita selalu mematikan lampu saat kita tidur? Bisakah kamu tidur dengan lampu menyala? Lagi pula aku tidak bisa tidur," kata Lin Yu serius, lalu mengacungkan jempol pada Jiang Yan, berseru, "Saudari Yan benar-benar memiliki sosok yang luar biasa. Aku akan menghajarmu sampai mati." Jiang Yan mengambil bantal dan mengejar Lin Yu ke seberang ruangan dan mulai memukulinya. Beberapa hari kemudian, Lin Yu sedang merawat orang-orang di rumah sakit. Sue Qin masuk dengan penuh semangat. Dia cukup bersemangat setelah melihat Lin Yu. Dia melambai ke Lin Yu dan memasuki ruang dalam. Setelah melihat pasien tersebut, Lin Yu berkata dengan nada meminta maaf kepada semua orang, "Mohon tunggu sebentar." Setelah itu,
dia memasuki ruang dalam. Begitu dia memasuki ruangan, Suekin memberinya sepotong informasi dan berkata dengan penuh semangat, itu pembagian modal. Perusahaan telah didirikan, dan Tuan Chu juga telah membeli pabrik farmasi dan telah memulai persiapan untuk produksi. Segera, Lin Yu cukup terkejut dan melihat gedung kantor baru di ibu kota dengan pandangan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Gedung ini baru saja dibangun oleh perusahaan milik Tuan Muda Chu. Agar si cantik Rongkin bisa mendapatkan pijakan di ibu kota secepatnya, Tuan Muda Chu langsung memintanya. Karena hubungan keluarganya, banyak dokumen yang disetujui dengan sangat baik cepat. Jadi tentu saja, cepatlah. Nada suara Suekin penuh kegembiraan, kecantikan Rongkin tumbuh selangkah demi selangkah sesuai dengan visinya. Kemajuan di ibu kota berjalan dengan baik, tapi sayang sekali di sini jauh lebih lambat. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Meskipun Paman Zhao Dongjun dan Xuan Zhen membayar harga yang pantas, bagaimanapun juga, 3 orang tewas di lokasi konstruksi. Jadi gedungnya masih dalam tahap pembangunan, dan belum tahu kapan bisa dilanjutkan pengerjaannya. Saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Saya sudah berbicara dengan Sekretaris Xie, dan dia menyampaikan beberapa kata baik untuk kami. Selain itu, Sun Dezu dan perusahaannya aktif memberikan kompensasi kepada keluarga almarhum, dan Biro Pengawasan Keselamatan Kerja telah menyetujui mari kita mulai bekerja dalam sebulan, kata Suekin gembira. Sungguh, itu sangat bagus. Lin Yu juga sangat gembira, dan semuanya perlahan kembali ke jalurnya. Namun saat ini, di kantor agensi yang dijaga ketat di suatu tempat di ibu kota, kejadian lain sedang terjadi. Brengsek, apakah seekor anjing memakan otakmu? Seorang pria parubaya yang mengenakan jas hitam dan lencana merah di dadanya menamparkan keras wajah seorang pria berwajah persegi. Aku pantas mati, aku pantas mati. Pria berwajah persegi itu menundukkan kepalanya dan terus meminta maaf. Bahkan dalam situasi ini, wajahnya masih sangat teguh, yang tentunya berkat latihan yang baik. Kamu tidak pantas mati. Kamu selalu berjanji padaku bahwa dia lemah dan pecundang, tapi sekarang. Pria parubaya itu tampak marah, mengambil dokumen di atas meja dan mulai membacanya, lalu berkata dengan dingin, Ketua Perusahaan Kecantikan King Hai Rongkin, Ketua Rantai Perhiasan Giok Heji, Ketua Cabang Kecantikan Rongkin Beijing, dan yang lebih penting, sialnya Chu Yunxi juga salah satu pemegang saham cabang Beijing. Apakah Anda masih pecundang yang Anda janjikan aku? Pria parubaya itu menjadi semakin marah dan membanting map itu ke atas meja. Foto di file itu memantul dan mendarat di depan pria berwajah persegi. Pemuda di foto itu sedang tersenyum dan memiliki ciri yang jelas. Bab 192, menarik api dari bawah kuali. Maaf bos, saya tidak berguna. Saya menyelidikinya setahun sekali. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pecundang yang malas dan malas ini akan berubah begitu banyak hanya dalam 1 tahun. Sedikit terkejut. Dalam kesannya, He Jiarong selalu menjadi menantu keluarga Jiang yang tidak berguna. Dia memiliki kepribadian yang pemalu. Namun dia tidak menyangka bahwa selama pemeriksaan rutin baru-baru ini, dia menemukan bahwa pecundang ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan dalam setahun terakhir. Dia tidak hanya menjadi dokter ajaib yang terkenal di kota Qinghai, dia juga memiliki 2 jaringan perusahaan, keduanya sangat populer. Sebuah perusahaan dengan potensi pengembangan. Hal yang paling mengejutkan adalah dia benar-benar memanjat pohon besar Chu Yunxi. Ingin tahu siapa Chu Yunxi? Salah satu talenta muda paling berprestasi dari beberapa keluarga terkenal di ibu kota. Dia juga akan menjadi salah satu andalan keluarga Chu di masa depan. Banyak pejabat di ibu kota berlomba-lomba untuk berteman dengannya tetapi ditolak. Namun, He Jiarong muda dari Qinghai benar-benar terlibat dengan Chu Yunxi. Dan mereka juga merupakan mitra bisnis yang dekat. Bagaimana dia melakukannya? Kalian pasti tahu kalau setahun yang lalu, saat pria berwajah persegi menyelidiki He Jiarong, dia masih dalam kondisi vegetatif. Jadi apa yang terjadi tiba-tiba sungguh mengejutkan pria berwajah persegi dan tuannya. Lupakan saja, masalahnya sudah selesai, tidak perlu mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Pria parubaya itu melihat keluar jendela dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya serius,
dan berkata dengan dingin, karena dia sekarang telah berubah dari domba menjadi serigala, biarkan dia kembali menjadi domba. Ya, pria berwajah persegi itu mengangguk dengan hormat dan berkata, saya kira dia hanya beruntung dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Karakter pengecut selama bertahun-tahun harus selalu terukir di tulangnya. Selama kita memberikan sedikit tekanan padanya, dia pasti akan berubah menjadi pengecut yang makan makanan lunak lagi. Tidak, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Menekan dia terlalu banyak, dan kelinci akan menggigit ketika dia sedang cemas. Kita hanya perlu menekannya sedikit, biarkan dia menjalani kehidupan yang baik, dan buat dia tidak memiliki semangat juang. Itu akan baik-baik saja. Kamu mengerti merebus katak dalam air hangat. Petik 2. Dimengerti. Pria berwajah persegi itu mengangguk dengan cepat. Meski dengan kemampuannya saat ini, ingin menjadi musuhku adalah tugas yang bodoh, tapi itu hanya untuk berjaga-jaga. Jika kita biarkan saja, saat dia tumbuh menjadi singa dan mengetahui rahasia masa lalu, siapa yang tahu apakah dia maukah kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menggigitku? Pria parubaya itu berkata dengan tenang, matanya dalam dan jauh. Ya, aku akan mencari solusinya sekarang juga, kata pria berwajah persegi itu dengan tegas. Pikirkan cara, tahukah kamu harus mulai dari mana? Pria parubaya itu menoleh dan meliriknya. Tolong beritahu saya, bos, kata pria berwajah persegi itu dengan hormat. Jika kamu ingin membatasi He Jiarong, kamu harus belajar cara mengeluarkan api dari dasar kuali. Pria parubaya itu berkata ringan sambil tersenyum, lalu melambai ke pria berwajah persegi dan membisikkan beberapa kata di mulutnya telinga. Pria berwajah persegi itu tersenyum di sudut mulutnya, mengacungkan jempol kepada pria parubaya itu, dan berkata dengan kagum tinggi. Pada pertengahan Juli, kota Qinghai secara bertahap memasuki musim hujan, dan akhirnya menghilangkan hari-hari hujan yang terus-menerus, tetapi setelah beberapa hari panas datang, dan suhu tinggi serta uap air mengubah kota Qinghai menjadi kapal uap besar dalam sekejap. Panas dan lembab yang tak tertahankan, dan hanya ada sedikit orang di dalamnya jalan. Namun berbeda dengan pemandangan kosong di jalan, pasien di Aula Huiseng saling berdesakan. Banyak orang yang berdesakan di Aula Huiseng untuk mendapatkan AC. Lin Yu dan Sun Qianqian masih berkeringat deras sambil duduk di bawah AC. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dan terlalu berisik, jadi mereka harus berbicara sekeras mungkin. Tuan, obatnya saja tidak cukup. Saat ini, Li Zhensheng, yang bertugas meminum obat, segera mengingatkan Lin Yu. Tidak apa-apa, saya sudah menghubungi pengedar narkoba. Obat yang kami inginkan akan dikirimkan dalam 2 hari ke depan. Lin Yu mengangguk, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Baru pada malam hari jumlah pasien sedikit berkurang, dan banyak bahan obat habis. Lin Yu memberi mereka resep terlebih dahulu dan meminta mereka kembali untuk mengambil obat dalam 1 atau 2 hari. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Lin Yu menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Xie Changfeng, dan buru-buru menjawabnya. Jiarong, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku mengadakan pesta koktail di Shangri-La. Kamu harus datang. Xie Changfeng dengan penuh semangat mengundangku. Lin Yu memandangi lusinan pasien di Aula Huiseng, segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan berkata, Sekretaris Xie, bukan karena saya tidak memandang Anda, hanya saja saya terlalu sibuk. Saya memperkirakan akan memakan waktu 10 malam untuk menemui pasien. Ini terlalu berlebihan. Tidak, Jiarong, Anda harus datang. Sejujurnya, ini mungkin terakhir kalinya saya mengundang semua orang untuk minum sebagai sekretaris kota Qinghai. Ah, Lin Yu terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Sekretaris Xie, apa yang terjadi padamu? Tidak, ini hanya perpindahan kerja biasa. Anda harus datang pada malam hari, dia menutup telepon. Melihat Xie Changfeng pergi, Lin Yu tidak bisa menolak. Dia menatap pasien Wu Yangyang, menoleh ke Sun Qianqian dan berkata, Qianqian, maaf, guru dia akan menipumu sekali. Guru punya sesuatu untuk dilakukan, lakukan, jadi aku pergi dulu. Ya, setelah mengatakan itu, dia berlari keluar secepat Sun Qianqian bisa mengatakan apapun. Kamu, sebelum Sun Qianqian berteriak,
Lin Yu menghilang, dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi kebencian. Tidak apa-apa, saya akan meminta Anda untuk meningkatkan bonus Anda nanti. Li Zhensheng segera menghiburnya sambil tersenyum. Lin Yu pulang, berganti pakaian, dan bergegas ke Hotel Shangri-La. Ruang konferensi yang dipesan Xie Changfeng kali ini berukuran besar dan dapat menampung ratusan orang. Setelah Lin Yu tiba, sudah ada banyak orang di ruang konferensi. Tentu saja, sebagian besar tidak dia kenali. Karena Xie Changfeng mengatakan sebelum Lin Yu datang bahwa perjamuan ini adalah pesta koktail, hanya ada 2 meja panjang di kedua sisi seluruh ruang konferensi. Di atas meja terdapat minuman, buah-buahan, kue kering, steak, sayap panggang, perancis kentang goreng dan semua tersedia. Di tengah-tengah, banyak orang berkumpul sambil minum-minum dan mengobrol. Bahkan ada yang menari mengikuti alunan musik lembut. Lin Yu sedikit lapar, jadi dia berlari dan mengambil beberapa potong steak dan memakannya. Kenapa kamu makan begitu cepat? Kamu adalah Tuo Sheng yang kelaparan. Lin Yu mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Wei Xuening. Dia meliriknya, dan matanya tertarik oleh pemandangan indah di dadanya. Saya melihat Wei Xuening mengenakan celana jeans biru ketat hari ini. Bokongnya yang berwarna peach, yang telah lama dilatih karena latihan jangka panjang, terlihat sangat elastis dan membuat orang ingin menamparnya di bagian atas tubuhnya berupa kemeja sederhana berkerah rendah berwarna biru tua. Karena dadanya yang sangat tinggi, kemeja lengan pendeknya diangkat tinggi-tinggi, memperlihatkan garis kariernya yang dalam, yang terlihat sangat menarik. Hei, kamu gangster bau, kamu tidak tahu malu, kemana kamu melihat? Wei Xuening dengan cepat menutupi dadanya. Itu benar, vulgar dan vulgar. Begitu Wei Xuening selesai berbicara, suara yang sedikit sarkastik datang dari sampingnya, dan kemudian dia melihat seorang pria berjas merah anggur perlahan berjalan mendekat dengan segelas anggur merah seluruh steak dengan garpunya dan memakannya dengan gembira. Ekspresi jijik muncul di wajahnya, dan dia mengutuk dengan suara rendah, orang desa. Siapa yang kamu bicarakan? Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Wei Xuening mengambil memimpin. Yue berteriak padanya. Wanita muda cantik ini, tentu saja saya tidak sedang membicarakan Anda. Pria berjas merah anggur berkata kepada Wei Xuening dengan lembut. Kalau begitu kamu tidak bisa mengatakan apapun tentang temanku. Bahkan jika dia orang desa, hanya aku yang bisa mengatakan itu. Kata Wei Xuening sambil menatap Lin Yu dengan sengaja. Lin Yu balas menatapnya dengan penuh kebencian sambil memakan steaknya. Beraninya dia tidak menghormati paman Jiarongmu. Haha, wanita ini lucu sekali. Ternyata dia adalah temanmu. Pantas saja dia cukup beruntung bisa datang dan menghadiri acara seperti itu. Pria merah anggur itu melirik Lin Yu dengan jijik, lalu mengulurkan tangannya ke Wei Xuening dan berkata, Halo, Nona, nama saya Yang Ximiao. Saya adalah seorang dokter yang kembali yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah kota Qinghai. Sebelum kembali ke Tiongkok, saya telah bekerja di Hollywood di Amerika Serikat. Wei Xuening membuka matanya dalam ketidakpercayaan, benarkah atau tidak? Apakah kamu kenal semua bintang besar di Hollywood? Kamu tahu beberapa. Senyuman bangga muncul di bibir Yang Ximiao. Benar saja, identitasnya sangat merugikan sebagian besar gadis. Nah, tahukah Anda Gordon Levitt? Wei Xuening cukup bersemangat. Bintang favoritnya adalah Gordon Levitt dari Hollywood. Kami mengenal satu sama lain dan telah melakukan beberapa kontak satu sama lain. Yang Ximiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak, merasa cukup bangga, tetapi dengan sengaja berpura-pura memasang ekspresi rendah hati. Kalau begitu bisakah kamu membantuku mendapatkan tanda tangannya? Wei Xuening menjadi lebih bersemangat. Yah, aku harus mencari mantan rekanku. Seharusnya itu tidak menjadi masalah besar. Yang Ximiao segera mengangguk dan setuju Haiko. Oke, kalau begitu aku bertekad menjadi temanmu. Wei Xuening mengulurkan telapak tangan putihnya dan memegangnya bersama Yang Ximiao. Yang Ximiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok sedikit tangan Wei Xuening yang putih dan lembut. Sentuhan halus dan lembut datang, dan dia tiba-tiba merasa gatal. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di Hollywood, mengapa kamu kembali? Wei Xuening bertanya dengan bingung. Tentu saja,
Saya ingin menyumbangkan kekuatan saya sendiri untuk pembangunan usaha kebudayaan Ibu Pertiwi. Yang Si Miao segera menegakkan wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, terlihat seperti pemuda sosialis yang baik. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berjuang di sebuah perusahaan film dan televisi Hollywood dan berada di ambang pemecatan. Jadi, begitu dia mendengar bahwa perlakuan di Tiongkok baik, dia tidak sabar untuk melakukannya kembali. Namun Yang Si Miao ini memang lulus dari universitas bergengsi dan memiliki beberapa prestasi di industri film dan televisi. Kalau begitu kamu pernah ke Hollywood, bagaimana perusahaan manapun di China bisa menampung ikan besar sepertimu? Wei Suening bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Qinghai akan segera membangun kota film dan televisi Wanyu. Yang Si Miao berkata sambil tersenyum, pemerintah secara khusus menggali kita kembali. Kota apa? Kota film dan televisi Wanyu. Yang Si Miao memandang Lin Yu dengan sedikit jijik, dan nadanya menjadi lebih serius. Dia mendengus dingin, kamu memang orang desa. Tuan Guo dari SIPG telah menginvestasikan puluhan miliaran dalam proyek kota film dan televisi di kota Qinghai. Anda bahkan tidak tahu. Lin Yu menyadari setelah mendengar ini bahwa proyek yang diinvestasikan oleh Guo Zhaozong disebut kota film dan televisi Wanyu. Dia benar-benar tidak tahu namanya. Seharusnya itu sudah diputuskan sekarang. Namun, ketika dia mendengar Yang Si Miao memarahinya seperti ini, dia merasa sedikit tidak senang. Dia memiliki 10% saham Wanyu Studios. Yang Si Miao, seorang karyawan kecil, berani bersikap sombong kepada atasannya. Bab 193 Bos dan Karyawan. Tapi sebelum Lin Yu bisa menyerang, Wei Suening memimpin dan menatap Yang Si Miao dengan cemberut, dan berkata dengan dingin, apakah ada yang salah denganmu? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku bisa memarahi temanku, tapi itu bukan milikmu, berbaliklah. Tegur. Setelah itu, dia mengabaikan Yang Si Miao dan menarik tangan Lin Yu ke samping. Dasar gangster bau, tolong abaikan dia, orang itu idiot. Wei Suening khawatir Lin Yu memiliki dendam di hatinya, jadi dia menghibur Lin Yu. Kepindahannya membuat Lin Yu sangat tersentuh. Gadis ini sebenarnya bahkan tidak meminta tanda tangan dan foto untuk dirinya sendiri. Bagaimana kesehatan bibi akhir-akhir ini? Lin Yu berpikir bahwa Zheng Yunxia seharusnya sudah hampir pulih akhir-akhir ini, jadi dia bertanya. Bagus sekali. Berkat obat-obatan China milikmu itu, dasar bajingan bau. Kata Wei Suening dengan penuh semangat. Panggil paman. Pada saat ini, suara Zheng Xifan tiba-tiba terdengar dari belakang, dan kemudian Zheng Xifan terlihat berjalan mendekat dengan anggur di tangan dan menatap ke arah Wei Suening. Benar, keponakan Suening, ingatlah untuk menghormati orang tua dan mencintai yang muda mulai sekarang, kata Lin Yu sambil tersenyum. Wei Suening memelototinya dengan getir. Jiarong, terima kasih atas masalah adikku. Terakhir kali aku melakukan pemeriksaan, hasilnya menunjukkan bahwa dia pulih dengan sangat baik dan hanya ada sedikit sel kanker yang tersisa. Zheng Xifan tidak bisa menahan senyum bahagia. Inilah yang harus saya lakukan. Lin Yu tersenyum, lalu memikirkan sesuatu, dan buru-buru bertanya, Tuan Zheng, apakah Anda tahu kemana sekretaris Xie dipindahkan? Petik 2. Saya tidak tahu apa posisi spesifiknya. Kalau begitu ini luar biasa. Lin Yu merasa senang untuk Xie Changfeng. Sayangnya, hal-hal di sini tidak sesederhana itu. Di permukaan, sepertinya Anda telah dipromosikan, tetapi kenyataannya, hak Anda menjadi lebih kecil. Zheng Xifan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit dibandingkan yang ada di pusat perbelanjaan. Jadi ternyata itu naik dan turun secara diam-diam. Lin Yu tidak bisa menahan alisnya. Tetapi sekretaris Xie cukup senang. Pada usia ini, saya akhirnya bisa beristirahat. Mendapatkan proyek sebesar itu untuk Qinghai kali ini dapat dianggap sebagai manfaat bagi masyarakat, dan manfaatnya sudah lengkap. Ya, sekretaris Xie, berbahagialah. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Cantik, lihat, ini foto kolega saya dan Gordon Levitt. Kali ini, Yang Si Miao mendekati Wei Suening lagi, dan pada saat yang sama mengeluarkan foto di ponselnya dan menyerahkannya padanya. Ini tidak jarang.
Meskipun Wei Suening mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik ponsel Yang Ximiao. Cantik, aku baru saja mengatakan hal yang salah. Jangan berpengetahuan seperti aku. Yang Ximiao berkata dengan nada menyanjung, jangan khawatir, aku jamin dalam sebulan, aku bisa meminta temanku membantumu mendapatkan foto yang ditandatangani. Jika Anda beruntung, saya juga bisa mendapatkan tiket fan meeting. Benarkah? Wei Suening cukup bersemangat. Sungguh. Senyuman muncul di bibir Yang Ximiao, dan kemudian dia menatap Lin Yu dengan beberapa demonstrasi. Kemudian Yang Ximiao mengeluarkan beberapa foto selebriti di ponselnya dan mulai membual kepada Wei Suening, yang tertegun sejenak. Bagaimanapun, Wei Suening masih muda dan memiliki sedikit pengalaman. Kehidupannya di akademi kepolisian relatif disiplin dan terstruktur, dan dia hanya mengenal sedikit hal baru, jadi dia secara alami mendengarkan dengan penuh minat. Kamu bajingan, kemarilah. Saya pikir kamu bisa mengenalnya. Orang ini cukup kuat. Dia mungkin bisa membantu sesuatu di masa depan. Wei Suening segera menarik Lin Yu dan membiarkan dia mengenal Yang Ximiao, tahu. Halo, nama saya Yang Ximiao. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, tanyakan saja. Demi Suning, saya tidak akan menolak. Yang Ximiao mengulurkan tangannya ke Lin Yu dengan agak arogan, nadanya dingin, panas. Halo, nama saya He Jiarong. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, Anda bisa bertanya saja. Demi Suning, saya tidak akan menolak. Lin Yu mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak berpikir akan ada hari seperti itu. Saya selalu hanya percaya pada pengobatan barat. Yang Ximiao jelas telah mengetahui identitas Lin Yu, seorang dokter pengobatan Tiongkok. Dari Wei Suening, dia menyekat telapak tangannya ke pakaiannya, sepertinya menganggap tangan Lin Yu kotor. Kali ini, Xie Changfeng, yang mengenakan setelan jas hitam, berjalan ke podium utama dan berkata kepada semua penonton, terima kasih banyak telah datang ke makan malam saya hari ini untuk mengantar saya pergi. Meskipun saya tidak lagi berada di Qinghai, Qinghai masih menjadi rumahku. Suening, percaya atau tidak, Sekretaris Xie akan segera memperkenalkanku di depan semua orang, kata Yang Ximiao dengan nada agak arogan. Tentu saja, ada juga beberapa profesional film lain yang direkrut dari luar negeri. Benarkah? Apakah gajimu begitu tinggi? Wei Suening sedikit terkejut. Tentu saja, kami adalah talenta kelas atas di industri film. Seberapa jauh dan ke arah mana seluruh Wanyu Studios dapat berkembang di masa depan bergantung pada kami, kata Yang Ximiao dengan nada angkuh. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Lin Yu mengangkat alisnya dan melirik ke arahnya, dengan kemampuan beberapa dari kalian, aku khawatir kamu tidak dapat memutuskan arah perkembangan kota film dan televisi, kan? Tentu saja elit seperti kita tidak mungkin bisa mempengaruhi perkembangan Hollywood di luar negeri, apalagi perkembangan kota film dan televisi belaka. Itu bukan sebuah berlebihan untuk mengatakan bahwa hal itu mempengaruhi perkembangan seluruh industri film dan televisi Tiongkok. Wei Suening berjuang untuk mendapatkan muka di depannya dan membual dengan nada berlebihan. Benar, bajingan, jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang industri film dan televisi? Kamu bahkan tidak tahu tentang proyek investasi yang baru saja dibawa Qinghai, dan kamu adalah masih di sini untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Wei Suening mengambil kesempatan itu untuk dengan sengaja menekannya. Lin Yu tampak sedikit bangga, yang memintanya untuk menelepon keponakannya sekarang. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak memahami industri film dan televisi, tapi dia adalah salah satu bos kota film Wanyu. Sekarang, saya akan memperkenalkan beberapa tamu istimewa kepada Anda. Di masa depan, Qinghai dan bahkan seluruh industri film dan televisi Tiongkok mungkin ingin menonton mereka. Xie Changfeng berkata sambil tersenyum, mereka yang namanya saya baca, silakan naik ke panggung, Shen Jiajun, Yang Ximiao. Suening, pernahkah kamu melihatnya? Yang Ximiao membusungkan dadanya, merasa sangat bangga, lalu berjalan menuju podium. Ketika dia melewati Lin Yu, dia mengutuk suara rendah, anak dusun, tahukah kamu siapa aku?
menjauhlah dari Suning mulai sekarang. Jika aku tidak memberikan wajah pada Suning, aku tidak akan berjabat tangan dengan orang desa sepertimu. Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan menuju panggung. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mencibir. Apakah anak muda saat ini begitu gila? Jika orang-orang seperti itu direkrut ke dalam perusahaannya, mereka akan menghancurkan perusahaan. Memikirkan hal ini, dia langsung menelepon Guo Zhaozong. Saat ini, Guo Zhaozong sedang minum dengan beberapa tamu penting di sebuah pesta makan malam. Sekretarisnya datang dengan cepat dan berbisik, "Bos, nomor telepon Anda." Petik 2 tanda seru petik 2. Guo Zhaozong berkata dengan dingin, "Saluran vokal. Tetapi, Anda mengatakan bahwa ketika panggilan ini datang, Anda akan diberitahu sesegera mungkin tidak peduli bagaimana situasinya." Sekretaris itu menjelaskan dengan cepat. "Ah, apakah itu dari Tuan He?" Guo Zhaozong tampak sangat gembira. Dia segera berdiri dan pergi dengan telepon. Dia mengangkatnya dengan hormat, "Tuan He, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya?" "Mengganggu Anda, Tuan Guo." Petik 2. Jangan repot-repot, jangan repot-repot, tolong beritahu saya sesuatu. Petik 2. Oh, itulah yang terjadi. Tahukah Anda bahwa pemerintah Qinghai telah membantu kota film dan televisi kita merekrut beberapa film asing dan profesional televisi? Lin Yu bertanya. Saya tahu, Sekretaris Xie secara khusus menyambut saya, mengatakan bahwa ini adalah kontribusi terakhirnya kepada kami sebelum meninggalkan kantor. Haha, jawab Guo Zhaozong dengan cepat. Nah, itulah yang terjadi. Saya menemukan bahwa salah satu dari orang-orang ini sangat tidak stabil, jadi saya ingin bertanya apakah saya berhak memecatnya secara langsung. Lin Yu bertanya. Tentu saja, ekspresi wajah Guo Zhaozong berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan sebutkan satu pun, meskipun mereka semua dipecat, tidak akan ada masalah. Tuan He, Anda adalah pemegang saham terbesar kedua di kota film dan televisi kami, tentu saja kamu punya hak ini." Baiklah, kalau begitu aku akan pandai membuat keputusan sendiri sekali ini. Lin Yu tertawa dan menutup telepon. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah harta karun yang saya gali dari luar negeri. Mereka semua adalah pembuat film hebat dari perusahaan film terkenal internasional. Perkembangan masa depan studio Wanyu kita akan bergantung pada mereka. Xie Changfeng dia memuji orang-orang ini di depan semuanya. Bagaimanapun, kota film dan televisi Wanyu dianggap sebagai bagian dari kerja kerasnya. Dia sangat senang bisa merekrut orang-orang ini. Sekretaris Xie, yakinlah bahwa sebagai pembuat film dari Hollywood, saya pasti akan memimpin Qinghai dan seluruh industri film Tiongkok ke puncak baru. Yang Si Miao tidak sabar untuk mengambil mikrofon dan membual dia sombong. Sekelompok wanita di bawah mendengar bahwa dia berasal dari Hollywood dan langsung berteriak kegirangan. Xie Changfeng terkekeh. Meskipun dia merasa Yang Si Miao melebih-lebihkan, dia tidak banyak bicara dan melanjutkan, "Ngomong-ngomong, saya hanya menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan bos Anda kepada Anda." Titik. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata Yang Si Miao langsung melebar, dan wajahnya penuh kegembiraan. "Bukan Tuan Guo, dia adalah pemegang saham terbesar kedua di kota film dan televisi Anda. Penyelamat Tuan Guo. Tanpa dia, proyek kota film dan televisi kami tidak akan ada." Xie Changfeng berkata sambil tersenyum, masih merasa sedikit sedih ketika memikirkan kejadian itu. "Bagus, itu bos kita juga." Yang Si Miao dan yang lainnya masih sangat bersemangat, meski mereka bisa langsung menghubungi bos kedua, apalagi penyelamat Tuan Guo. "Baiklah, mari kita undang Tuan He Jiarong He." Xie Changfeng segera mengulurkan tangannya ke arah Lin Yu. Bab 194 orang pergi ke tempat yang lebih tinggi. Saat dia mendengar kata-kata, "He Jiarong," Yang Si Miao belum bereaksi, tetapi ketika dia melihat Lin Yu berjalan menuju sisi ini dengan senyuman di wajahnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan wajahnya langsung menjadi pucat dan gemetar. Dia berkata dengan suara, "Terima kasih. Sekretaris Xie, dia adalah pemegang saham terbesar kedua di Wanyu Studios." "Lumayan. Apa, Xiao Yang, apakah kalian saling kenal?" Senyum.
Kaki Yang Simiao lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Shen Jiajun di sebelahnya menahannya. Xiao Yang, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Xie Changfeng bertanya dengan tergesa-gesa dan prihatin. Yang Simiao tidak hanya merasa tidak nyaman, tetapi juga ingin mati. Memikirkan apa yang dia katakan untuk mempermalukan Lin Yu barusan, dia ingin menusuk 2 pisau di pahanya. Setelah Lin Yu naik ke panggung, dia dengan sopan berjabat tangan dengan beberapa talenta industri film di podium, tetapi hanya mengabaikan Yang Simiao. Xiao He dan Xiao Yang, ini adalah talenta luar biasa yang dilatih oleh Hollywood. Xie Changfeng merasa bingung ketika dia melihat Lin Yu tidak berjabat tangan dengan Yang Simiao, dan dengan cepat mengingatkannya. Sekretaris Xie, bukan karena saya tidak memberinya muka, tapi dia baru saja mengatakan kepada saya di antara hadirin bahwa dia tidak ingin berjabat tangan dengan orang desa seperti saya. Lin Yu tersenyum ringan. Begitu kata-kata Lin Yu keluar, semua orang di bawah menjadi gempar, dan banyak orang tertawa. Haha, aku sedang memamerkan perasaanku di depan bosku. Aku sudah keterlaluan kali ini. Saat ini banyak sekali anak muda sombong. Kalau itu aku akan menembaknya saja. Aku tidak, saya tidak tahu seberapa tinggi keadaannya. Itu benar, pecat dia. Pecat dia. Setelah semua orang mendiskusikannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dan mereka semua meminta Lin Yu untuk memecat Yang Simiao di tempat. Hei, Tuan He, saya salah. Saya salah. Kaki Yang Simiao melunak, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia memeluk paha Lin Yu dan berkata sambil menangis, Tuan He, saya tidak bisa melihat Gunung Tai. Kamu tidak peduli dengan kesalahan penjahat, luangkan saja aku kali ini. Dia tahu bahwa berlutut akan menghancurkan martabatnya sepenuhnya, tetapi dibandingkan dengan pekerjaannya, martabat bukanlah apa-apa. Alasan mengapa dia kembali ke China kali ini adalah karena tingginya gaji yang ditawarkan oleh Huanyu Studios. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan berselisih dengan Hollywood. Jika Lin Yu memecatnya, maka dia tidak akan punya cara untuk maju atau mundur. Jika ia harus mencari perusahaan film dan televisi, gaji yang ditawarkan tidak akan cukup untuk melunasi pinjaman rumah mewahnya. Oh, Direktur Yang, saya tidak berani. Bagaimana Anda bisa berlutut di depan orang desa seperti saya? Tolong bangun, tolong bangun. Lin Yu segera mengulurkan tangan untuk menariknya. Beraninya Yang Simiao bangun. Mengetahui bahwa Lin Yu sengaja menggodanya, air mata keluar. Dia terus memohon, Bos, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong ampuni saya kali ini. Wei Suening membuka mulutnya yang berair, dengan mata terbelalak, lalu menutup mulutnya dan mencibir, bajingan bau ini sangat jahat. Dia tidak bersimpati pada Yang Simiao, yang hanya dia temui sekali, dan malah merasa malu melihatnya. Direktur Yang, apakah Anda memohon kepada saya? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah memohon kepada saya suatu hari nanti? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Untuk orang yang memiliki penglihatan tinggi tetapi rendah hati, dia harus diberi pelajaran. Aku salah, aku buta, kata Yang Simiao sambil menamparkan mulutnya dengan keras 2 kali. Oke, apa yang saya katakan penting. Saya berkata, demi Suning, jika Anda memohon kepada saya tidak akan menolak. Namun, gaji Anda akan dikurangi setengahnya dan masa percobaan akan diperpanjang selama setengah tahun. Apakah Anda bersedia? Lin Yu berkata dengan ringan. Ya. Yang Simiao mengertakkan gigi. Meski gajinya dikurangi setengahnya, itu masih jauh lebih baik dibandingkan perusahaan film dan televisi dalam negeri lainnya. Xiao Yang, Tuan He telah memberimu kesempatan lagi. Kamu harus memanfaatkannya. Ingatlah untuk lebih membumi di masa depan. Xie Changfeng tersenyum dan berkata pada Yang Simiao, oke, kalian semua turun. Yang Simiao buru-buru mengikuti kerumunan dan berjalan ke bawah. Ketika dia melewati Wei Suening, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Bagaimana dia bisa berani menyapanya dan buru-buru meninggalkan ruang perjamuan? Di akhir pesta koktail, Xie Changfeng secara khusus memanggil Lin Yu ke samping,
menyerahkan kartu nama kepadanya, dan berkata, ini adalah informasi kontak sekretaris komite partai kota Qinghai yang baru. Kami berdua pergi ke pedesaan bersama sebelumnya, dan kami memiliki hubungan yang baik. Saya sudah menghubunginya. Dia menyapa dan memintanya untuk lebih menjagamu. Jika terjadi sesuatu di masa depan, kamu dapat meneleponnya. Petik 2. Terima kasih banyak, Paman. Lin Yu secara khusus mengubah gelarnya dan berkata dengan prihatin, terima kasih, Paman, karena telah pergi sekarang. Tolong jaga dirimu baik-baik. Petik 2. Jangan khawatir. Xie Changfeng menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, Jiarong, orang naik dan air mengalir ke bawah. Anda adalah pemuda paling berbakat yang pernah saya lihat. Sebagai seorang pemimpin, saya menyarankan agar Anda mempertimbangkan untuk datang ke ibu kota untuk pembangunan di masa depan. Petik 2. Saya tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Di Qinghai akan baik-baik saja. Lin Yu menyeringai. Ada begitu banyak hal rumit yang terjadi di Qinghai tahun ini, jadi bagaimana jika kita pergi ke ibu kota? Meskipun Qinghai sudah menjadi salah satu kota besar teratas di negara ini, sejujurnya, dibandingkan dengan pusat politik dan ekonomi terkemuka seperti Beijing, kota ini masih belum bagus. Jika Anda masih muda, Anda harus keluar dan menjelajah lebih jauh. Dengan kemampuanmu, kamu bisa pergi kemana saja. Maju. Xie Changfeng memandang Lin Yu dengan kagum. Lin Yu menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Sejujurnya, dia benar-benar tidak terlalu tertarik dengan tempat di mana orang-orang yang cakap dilahirkan. Berapa banyak orang yang meninggal sebelum mereka bisa menonjol. Keesokan paginya, Lin Yu baru saja tiba di rumah sakit dan sedang mencuci tangannya ketika ponselnya berdering. Dia buru-buru berkata kepada Li Zhensheng, Saudara Li, jawablah telepon untuk saya. Jin Xiang, dia langsung mengambilnya, Hei, Tuan He, apakah Anda punya masalah dengan Tuan He? Saya tidak tahu apa yang dikatakan He Jin Xiang di ujung telepon, dan dia buru-buru berteriak kepada Lin Yu, Tuan, ini tidak baik, Tuan He. Sesuatu terjadi di markas besar Paviliun Baoyu. Ada apa? Lin Yu dengan cepat mengibaskan air di tangannya dan bergegas. Dikatakan bahwa seseorang membawa sekelompok besar orang untuk membuat masalah, mengatakan bahwa Paviliun Baoyu kita menjual batu giok palsu. Wajah Li Zhensheng dipenuhi amarah. Bukankah ini kentut? Bagaimana kita bisa memiliki batu giok palsu di Heji? Lin Yu mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Setelah memikirkannya, dia segera mengangkat teleponnya dan berkata, saya akan pergi ke sana. Tuan, saya akan pergi bersamamu. Tidak, kamu tinggal di toko saja. Setelah itu, Lin Yu menelepon. Mobil bergegas ke Paviliun Heji Baoyu. Saat ini, 4 atau 5 van diparkir di pintu masuk Paviliun Baoyu. Ruangan itu dipenuhi orang-orang berpenampilan gangster. Hampir semua orang membawa tongkat kayu di tangan mereka, dengan pecahan kaca di tanah dan pintu. Hampir semua lemari kaca di konter hancur berkeping-keping, dan banyak ornamen batu giok di lemari juga terpengaruh, pecah dan retak. Ketika Lin Yu memasuki ruangan dan melihat pemandangan ini, dia menjadi marah dan berkata dengan marah, siapa yang melakukannya? Saya yang melakukannya, ada apa? Pada saat ini, seorang pria kuat dengan tato duduk di kursi di resepsi area mengangkat kepalanya. Dia mengatakan sesuatu dengan bangga. Apa yang tidak dia duga adalah begitu dia selesai berbicara, Lin Yu sudah menghindar di depannya dan menendang dadanya dengan keras. Sebelum dia bisa berteriak, tubuhnya sudah terbang keluar kursi di bawah pantatnya terbanting ke dinding di belakangnya. Dengan bunyi, klik kursi itu langsung hancur berkeping-keping. Pria bertato itu pun membentur dinding dengan bunyi gedebuk, dan ia merasa tubuhnya hampir hancur. Sekelompok orang yang datang bersamanya mengelilinginya dengan suara gemuruh, berpura-pura memukul Lin Yu. He Jin Xiang berusaha keras untuk menghentikan mereka, dan memohon, saudara-saudara, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan. Ini masalah kami akan membayarnya. Jiarong, jangan impulsif. He Jin Xiang segera meraih Lin Yu, berkeringat deras. Pria bertato itu menutupi dadanya,
merasa organ dalamnya hancur. Dia menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata, "Oke, kamu menjual batu giok palsu, tapi kamu masih berani memukul orang. Mari kita bicara satu sama lain. Itu tanggung jawab toko kami, dan toko kami pasti akan menanggungnya." He Jinxiang dengan cepat berlari dan membantu pria bertato itu berdiri. Ketika Lin Yu melihat He Jinxiang bersikap begitu sopan kepada pria bertato itu, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan cemas, "Saudara He, apakah memang ada yang salah dengan batu giok kita?" "Tidak mungkin. Semua ada di sini. Kamu lihat sendiri." Pria bertato itu berdiri dengan susah payah, lalu menunjuk ke kotak dan kwitansi di atas meja. Lin Yu buru-buru berjalan ke depan, mengambil gelang giok di dalam kotak, dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa meskipun gelang giok itu dibuat dengan halus dan berkualitas baik, kilaunya memang redup, persis sama seperti foto di sertifikat, dan sertifikat itu juga memang dari Heiji. "Perhatikan baik-baik. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menghancurkan tokomu," kata pria bertato itu dengan dingin. Baru saja, dia hanya menghancurkan wadah tidak berharga di depan, hanya untuk menunjukkan kekuatan pada Lin Yu dan yang lainnya. Jika mereka membuatnya kesal, mereka juga akan menghancurkan semua wadah berharga di belakang. "Tidak, saudara-saudara, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan. Jangan pukul dia. Jangan pukul dia." He Jinxiang berkeringat banyak. Jika ada begitu banyak orang, mereka tidak akan bisa menahannya dia kembali jika mereka menggerakkan tangan mereka. "Tahukah Anda, deretan kontainer termahal di belakang saja harganya puluhan juta. Saat ini, di sisi lain, sebuah jeep militer dan 3 truk militer tiba-tiba berhenti di depan pintu aula kebangkitan. Truk militer itu dipenuhi tentara berseragam kamuflase dan dipersenjatai dengan peluru tajam. Terlihat jelas bahwa ini adalah tim kecil yang sedang bersiap untuk menjalankan misi. Ketika orang-orang dan kendaraan di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua melarikan diri. Para pasien di pusat medis juga menciut ketakutan, bertanya-tanya apakah Hui Sengtang terlibat dalam suatu tuntutan hukum, karena takut mereka akan terlibat. Ketika Li Zenseng melihat begitu banyak tentara, ekspresinya berubah. Dia mengira mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah, mengepalkan tinjunya dan berjalan keluar. Pada saat ini, seorang pria berambut pendek dengan pakaian kamuflase melompat keluar dari jeep, melihat ke aula kebangkitan, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sekali sejak saya kembali, masih sama." "Lei Jun." Li Zenseng melihat ekspresi warna-warni di belakang pria berpakaian kamuflase itu. "Hai!" Dia buru-buru berlari keluar, meraih bahu Lei Jun, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Kenapa tidak bukankah kamu datang ke sini untuk misi di wilayah militer? Aku mampir untuk menemuimu dan Jiarong." Lei Junhe tersenyum, lalu melambai kepada sekelompok tentara di belakangnya, "Baiklah, istirahatlah di tempatmu sekarang." Itu, dia menyeret Li Zenseng ke dalam rumah dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Li, aku merindukanmu dan Jiarong." "Ya, tapi sayang sekali saya tidak bisa tinggal sebentar dan harus pergi. Aku tidak minum lagi, jadi aku hanya bisa ngobrol sebentar." "Saudara Lei, bukan kebetulan kamu datang. Sebelum kamu datang, suamiku baru saja pergi." "Kenapa? Sesuatu terjadi di paviliun Baoyu. Ada apa?" Lei Jun mengerutkan kening dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Sekelompok orang datang untuk menimbulkan masalah dan menghancurkan toko." Li Zenseng berkata dengan sedikit kesal. "Apakah ini terjadi? Kamu berani menghancurkan toko saudaraku. Orang-orang ini sangat tidak sabar." Lei Jun mendengus dingin, lalu segera berjalan keluar dan berkata dengan tegas, "Kamu memiliki semuanya, waspada. Istirahat. Berdiri di sana perhatian. Masuk ke dalam mobil dan pergi ke paviliun Heiji Baoyu." "Ya," sekelompok tentara berteriak dan masuk ke mobil dengan senjata mereka. Bab 195 Aku berhak membunuhmu saat itu juga. "Bagaimana? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Apakah itu batu giokmu?" Di paviliun Heiji Baoyu, pria bertato itu mendesak Lin Yu dengan tidak sabar. "Meskipun gelang giok ini persis sama dengan gelang giok di toko kami, itu palsu dan bukan dari toko kami.
Lin Yu memeriksa gelang giok itu dengan hati-hati dan berkata dengan tegas. Selama gelang giok bernilai jutaan itu dipoles dari batu kasar yang dipilihnya sendiri, tidak akan ada masalah. Dan batu giok ini memiliki nilai pasar 3 juta, harus dari batu kasar terbaik, dan tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, gelang yang dibawa oleh pria bertato itu pasti palsu, tetapi yang membuat Lin Yu bertanya-tanya adalah dia baru saja melihat tanggal pembeliannya, dan dia baru saja membelinya kemarin restorasi dalam waktu singkat. Kentut, kamu bilang itu sama persis dengan yang ada di tokomu, jadi kenapa tidak dari tokomu? Kata pria bertato itu dengan marah. Itu saja, apakah kamu bercanda dengan kami? Apakah menurutmu kami mudah ditindas? Beberapa gangster lain di toko juga datang, siap mengambil tindakan jika mereka tidak setuju. Saudaraku, jangan impulsif. Jangan impulsif. He Jinxiang bergegas menghentikan mereka, dan menasihati Lin Yu, Jiarong, lupakan saja, mari kita selesaikan masalah ini dan selesaikan masalah ini. Bukan gelang dari toko kita. Mengapa saya harus menginginkannya? Bayar dia. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jika kita menjadi presiden, maka di masa depan, kucing atau anjing manapun dapat memberikan tiruan berkualitas tinggi kepada kita, toko untuk memeras uang. Siapa yang kamu tegur? Pria bertato itu mengerti arti kata-kata Lin Yu dan menunjuk ke arah Lin Yu. Tunjuk lagi, dan aku akan segera mematahkan jarimu menjadi 2 bagian. Lin Yu mendengus dingin. Ekspresi pria bertato itu berubah dan dia dengan cepat menarik tangannya. Dia masih kesakitan karena tendangan Lin Yu tadi. Jiarong, anggap saja aku memohon padamu. Lupakan saja, aku akan membayarnya. He Jinxiang sedikit cemas dan membujuk Lin Yu dengan suara rendah. Ia seorang pebisnis, jadi tentu ia tahu bahwa yang terpenting dalam berbisnis bukanlah memikirkan untung dan rugi langsung, melainkan kepentingan jangka panjang. Jika pria bertato membuat keributan sekarang, mereka mungkin tidak dapat membuka pintu selama 1 atau 2 hari, dan jika mereka mendapatkan reputasi buruk, kerugian yang diakibatkannya akan melebihi 1 atau 2 gelang. Karena pihak lain datang dengan persiapan kali ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Saudaraku He, ini bukan salah siapapun. Apa yang kami jual memang asli. Lin Yu mengerutkan kening, sangat tidak senang. Oke, kita hanya perlu mengetahuinya di dalam hati. Kita akan menyelesaikannya dengan cepat. Kita masih harus membuka pintu untuk bisnis. He Jinxiang menepuk tangan Lin Yu, lalu berkata kepada pria bertato itu sambil tersenyum, Bos Wu, gelang ini akan saya simpan. Saya akan membayarmu kembali sekarang. Tunggu, berapa rencanamu untuk membayarku? Pria bertato itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku akan membayarmu harga aslinya, 3 juta, tidak kurang 1 sen pun, kata He Jinxiang sambil tersenyum menyanjung. Bos He, Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Saya membelinya seharga 3 juta, dan Anda mengembalikan 3 juta lagi kepada saya. Jika saya tidak mengetahuinya, Anda akan mendapat untung bersih 3 juta. Tinggi sekali, ini sangat tinggi. Pria bertato itu berkata dengan dingin sambil tersenyum. Bos Wu, berapa banyak kompensasi yang ingin Anda bayarkan? He Jinxiang bertanya dengan sabar. Pria bertato itu mengulurkan jarinya. 10 juta. He Jinxiang sedikit terkejut. 10 juta. Apakah kamu mengirim pengemis? 100 juta, tidak kurang 1 sen pun. 100 juta. Ekspresi He Jinxiang tiba-tiba berubah dan dia ragu-ragu. Bukankah ini perampokan? Perampokan. Saya berbaik hati. Jika ini diserahkan ke Biro Industri dan Komersial, toko Anda akan ditutup. Pria bertato itu mendengus. Tapi ini, 100 juta terlalu tinggi. He Jinxiang tampak malu. Saudaraku He, kamu telah melihatnya sekarang. Semakin kamu menoleransi orang seperti ini, dia akan semakin menggigit hidung dan wajahnya. Wah, aku sudah lama menoleransimu, dan aku bertanya padamu, apakah kamu mau membayar untuk ini atau tidak? Kata pria bertato itu dengan ekspresi galak. Jika kamu tidak membayar kompensasi, kamu bahkan tidak dapat mengambil 1 sen pun dariku. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh,
jika kamu punya nyali, pergilah ke Biro Industri dan Komersial dan tuntut aku sekarang. Tuntut ibumu, saudara-saudara, lemparkan padaku. Ketika pria bertato itu melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan uang, dia tiba-tiba menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan toko tersebut. Siapa yang berani? Aku akan menembaknya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dingin di luar, dan kemudian sekelompok tentara bersenjata lengkap dengan cepat bergegas masuk ke dalam ruangan, mengarahkan senjata mereka ke tato itu dengan suara gemerincing. Pria itu dan anak buahnya. Ketika sekelompok gangster melihat pemandangan ini, mereka begitu ketakutan hingga menggigil dan pucat. Beberapa dari mereka mengompol dan selangkangan mereka basah. Ketika pria bertato itu melihat postur tersebut, kakinya melemah dan hampir terjatuh ke tanah. Bukankah dia hanya memeras sejumlah uang? Mengapa dia memperingatkan tentara? Kemudian Lei Jun, yang bertubuh tinggi dan tinggi serta mengenakan seragam kamuflase, masuk dengan cepat dari luar pintu. Sambil berjalan, dia berkata, kami adalah perwira dan prajurit dari Divisi 7 Angkatan Darat ke-5 Angkatan Laut King. Melewati di sini, kami menemukan sekelompok massa menyerang pedagang. Kami melakukan vandalisme, penghancuran, dan penjarahan. Sebagai tentara, kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda orang. Ini adalah kartu identitas perwira militer saya. Tolong periksa. Kemudian Lei Jun mengeluarkan kartu identitas militernya dan menyerahkannya kepada pria bertato itu. Pria bertato itu terkejut. Dia tidak tahu mengapa Lei Jun menunjukkan ini padanya, jadi dia tanpa sadar mengambilnya. Bagaimana kabarmu? Apakah tidak apa-apa? Lei Jun bertanya sambil mengulurkan tangan untuk mendapatkan kembali kartu identitas militernya. Ya, tidak masalah. Pria bertato itu mengangguk dengan cepat. Oke. Menurut ayat kelima pasal 36 tentara, jika Anda melakukan kejahatan kekerasan yang sangat membahayakan keselamatan pribadi warga negara, saya berhak menembak Anda sampai mati di tempat. Jun mengeluarkan pistolnya dan mengisinya dengan suara gemerincing. Pistol itu penuh lubang hitam. Mulutnya diarahkan dengan tajam ke pria bertato itu. Tidak, pria bertato itu berteriak dan berlutut di tanah. Selangkangannya tiba-tiba terasa basah dan panas. Dia bersujud kepada Lei Jun dan mendesis, Tuan, tolong lepaskan saya dan pergilah ke sekeliling saya. Saya tidak berani lagi, tidak akan pernah lagi. Para gangster lain di ruangan itu gemetar ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Lei Jun. Lin Yu takut Lei Jun benar-benar mengambil tindakan, jadi dia segera meneleponnya. Lei Jun mengedipkan mata pada Lin Yu, menunjukkan bahwa dia mencoba menakut-nakuti pria bertato itu. Apa yang dia katakan tadi semuanya dibuat-buat. Lin Yu menghela nafas lega, dengan tatapan bersyukur di matanya. Belum lagi, Lei Jun datang di waktu yang tepat. Jika tidak, ketika pria bertato memberi perintah, tidak peduli seberapa kuat Lin Yu, dia tidak akan mampu menghentikan begitu banyak orang dalam sekejap, dan ornamen batu giok berharga di konter pasti akan rusak. Jiarong, jika ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja. Jika dia berani berbohong, aku akan segera membunuhnya. Kata Lei Jun dingin dengan wajah tegas. Pria bertato itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan mengangguk berulang kali. Saya katakan apapun. Lin Yu melihat bahwa dia sangat ketakutan, dan tiba-tiba merasa sedikit lucu hebatnya seorang gangster, dia akan tetap melakukannya ketika dia melihat pistol. Aku takut dan terjatuh. Izinkan saya bertanya dulu, apakah gelang giok yang Anda bawa itu milik keluarga kami? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Tidak. Pria bertato itu ragu-ragu dan kemudian mengatakan yang sebenarnya. Lalu bagaimana kamu meniru gelang giok ini dalam waktu sesingkat itu? Lin Yu bertanya dengan bingung. Sebenarnya, ada yang datang untuk menontonnya beberapa kali. Mereka bahkan diam-diam merekam video tersebut dan membandingkannya dengan ukurannya untuk memulihkannya. Apakah ada yang pernah melihat gelang ini sebelumnya? Ekspresi He Jinxiang berubah, dan dia segera memanggil manajer pemandu belanja di sudut dan berkata dengan tegas, apakah ada yang melihat gelang ini beberapa kali? 30-an. Saya datang untuk melihatnya beberapa kali,
jawab manajer pemandu belanja dengan takut-takut. Brengsek, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa foto atau video tidak diperbolehkan di toko? Kata He Jinxiang dengan marah. Lupakan saja, saudara He, jangan mempersulit mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Pihak lain pasti memasang kamera lubang jarum atau semacamnya di tas. Lin Yu membujuk He Jinxiang dan terus bertanya pria bertato, kamu begitu apakah hanya untuk memeras uang? Tidak, tidak seluruhnya. Pria bertato itu berlutut di tanah, memegang erat celananya dengan kedua tangan, dan berkata dengan gugup, ini hanya untuk membersihkan bangun tokomu. Bahkan jika kamu memberiku uang, aku akan pergi ke Biro Industri dan Komersial, untuk melaporkanmu. Kamu jahat sekali. Lei Jun memukul kepala pria bertato itu dengan miliknya, pistol, dan pria bertato itu gemetar dan menangis. Dia berteriak, Pak, saya salah, saya juga disihir oleh orang lain. Katakan, siapa yang menghasut Anda? Jika Anda berani berbohong, saya akan melakukannya, hancurkan kamu. Lei Jun berkata dengan dingin. Itu Feng Yuanxiang, Feng Yuanxiang. Pria bertato itu berkata dengan tergesa-gesa. Kentut, ekspresi Lin Yu berubah, dan dia langsung bergegas, menendang pria bertato itu kembali, dan kemudian mencoba untuk terus menendang pria bertato itu. He Jinxiang menghentikannya, Jiarong, jangan bersemangat, bersemangat, dengarkan apa yang dia katakan. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Feng Yuanxiang dimiliki oleh keluarga Shen Yuxuan. Shen Yuxuan sudah lama mengetahui bahwa He Ji dibuka oleh Lin Yu. Dia dan Shen Yuxuan adalah saudara yang baik. Bagaimana bisa Shen Yuxuan menginstruksikan pria bertato melakukan hal seperti itu? Siapa yang menggigit? Beraninya aku berbohong padamu. Bukankah aku sudah tidak sabar? Mereka mengira kamu telah melanggar batas pangsa pasar mereka, jadi mereka sengaja ingin menghukummu. Pria bertato itu berkata dengan sangat sedih, aku datang ke tempatmu terakhir kali lihat barangnya. Ya, itu dari Feng Yuanxiang. Jika itu orang lain, bagaimana mereka bisa menyalinnya dengan begitu akurat? Terlebih lagi, mereka membayar saya sejumlah uang di muka perbankan. Saat dia berbicara, pria bertato itu segera mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari catatan transfer bank, dan menyerahkannya kepada He Jinxiang. Lin Yu memimpin untuk mengambilnya dan melihatnya, hanya untuk melihat transfer sebesar 500.000 yuan pada ponsel pria bertato itu. Pihak transfer memang ditulis oleh Feng Yuanxiang Jewelry Co., Ltd. Kepala Lin Yu tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah dia disambar 5 petir, dan tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa perusahaan saudaranya akan benar-benar menyerangnya. Jiarong, He Jinxiang segera mengambil tindakan untuk mendukung Lin Yu.